warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 atas nama Suci Ramadhani ingin membacakan hasil PowerPoint dari kelompok saya. Pengertian keputusan hakim. Kalau kita bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan pasal 184 HIR, pasal 195 RBG, pasal 30 RO, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim. Untuk itu kita lihat beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian putusan hakim atau pengadilan sebagai berikut. Yang pertama, Rubini SH dan Khaidir Ali SH merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara, dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan terakhir mengenai hukum dan hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Yang kedua, Profesor Dr. Sudipno Mertukusumo SH memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Yang ketiga, Ridwan Syahrani SH memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Yang keempat, bab 1 pasal 1 angka 5 rancangan undang-undang RUU Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. Yang kelima, Lilik Mulyadi SHMH ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 1 HIR, pasal 196 ayat 1 RBG, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi: pertama, putusan yang bukan putusan akhir, lazim disebut dengan istilah putusan selam, putusan antara tuition vonis, putusan sementara atau interlocutory vonis, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada dasarnya putusan sela dapat berupa putusan preparator, putusan interlokutor, putusan profesional, dan putusan insidentil. Dan yang kedua, putusan akhir lazim disebut dengan istilah ein vonis atau final judgment, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi putusan deklaratoir, putusan konstitutif, putusan kondemnatoir, putusan kontradiktoir, putusan verstek. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Snawati dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Suci, yaitu susunan isi keputusan hakim. Pada hakikatnya, susunan dan isi putusan hakim dalam perkara perdata memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Kepala putusan, 2. Nomor register perkara, 3. Nama pengadilan yang memutus perkara, 4. Identitas para pihak, 5. Tentang duduknya perkara, 6. Tentang hukumnya, 7. Amar putusan atau diktum, 8. Tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. 9. Keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. 10. Nama tanda tangan majelis hukum, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Kekuatan keputusan hakim. Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdapat 3 macam kekuatan, yaitu 1. Kekuatan mengikat, 2. Kekuatan pembuktian, 3. Kekuatan untuk dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.